Kita bahas dulu yang lagi hangat diperbincangkan, yakni alih kelola Blok Rokan di Riau. Blok ini dianggap sangat istimewa karena cadangan minyaknya termasuk paling besar, yakni 500 juta hingga 1,5 miliar barel dan cadangan gas bumi yang melimpah. Pada akhir Juli 2018, Presiden Jokowi menjawab tantangan ini dengan memastikan blok ini dikelola oleh putra-putri bangsa. Setelah kontrak terakhir dengan Chevron berakhir di tahun 2021 ini, Chevron pun harus hengkang dari Indonesia. Dan kini pengelolaannya secara penuh digantikan oleh Pertamina melalui anak perusahaannya bernama Pertamina Hulu Rokan atau PHR per 9 Agustus 2021 kemarin. Nah, rencana pengelolaan di Blok Rokan juga harus banyak belajar dari pengalaman di Blok Mahakam. Dulunya, blok migas yang terletak di Kalimantan Timur ini dikelola selama setengah abad oleh perusahaan asing Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation. Namun sejak Januari 2018, Blok Mahakam dikembalikan ke Ibu Pertiwi dengan PT Pertamina sebagai pengelola baru. Pertamina mengucurkan dana investasi senilai 180 juta US dollar atau setara dengan 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambil alihan Blok Mahakam. Pengembalian aset nasional dari tangan investor asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan penghasil tembaga di wilayah Nusa Tenggara Barat. Perusahaan ini mulai menandatangani kontrak karya pada tahun 1986 dan sekarang telah diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi dan kemudian berganti nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara sejak Juni 2016. Newmont sendiri merupakan perusahaan tambang emas terbesar kedua setelah Freeport yang diproyeksikan menghasilkan 500.000 ton tembaga dan emas setiap tahunnya. Nah, setelah Newmont, aset nasional yang juga akhirnya kembali ke pangkuan Indonesia adalah Freeport, tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada tahun 1967. Untuk skema ini, pemerintah menugaskan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk membeli sisa saham agar kepemilikan Indonesia menjadi 51%. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham dari perusahaan asal Amerika Serikat. PT Inalum memproyeksikan keuntungan dan mampu menerima 14 triliun rupiah di tahun 2023 dan seterusnya. Setelah berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, kini pemerintah juga melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum mengambil alih 20% saham PT Vale Indonesia Tbk yang berbasis di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan mulai Juni 2020 lalu. Dikutip dari okezone.com, Erick Thohir mengatakan dengan menguasai perusahaan kelas dunia seperti Vale Indonesia yang sebelumnya dikuasai Brasil atau Kanada sejak 1968 merupakan bukti keberhasilan Indonesia dalam menjaga dan menarik investasi perusahaan global ke industri pertambangan nasional.